semuanya, perkenalkan saya Salwa dengan NIM B1B1231132. Di sini saya akan presentasikan studi kelayakan bisnis pada toko roti bakar Ruang Rindu. Baik, pada slide pertama kita masuk pada latar belakang. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut pelaku bisnis untuk kreatif dalam membaca peluang, terutama karena konsumen kini lebih selektif dalam memilih makanan. Tidak hanya mempertimbangkan rasa dan harga, tetapi juga gizi. Roti bakar menjadi peluang usaha yang potensial karena menawarkan rasa yang beragam, kandungan gizi yang baik, dan harga yang terjangkau. Visi dari toko ini adalah menjadi sebuah usaha roti bakar yang unggul dengan kualitas cita rasa yang terbaik. Adapun misinya yang pertama, memperkenalkan roti bakar produksi kami kepada masyarakat dari lingkungan kampus sampai masyarakat di sekitar kampus. Yang kedua, menjaga kualitas terbaik dan terus berinovasi. Yang ketiga, memberikan harga produk yang terjangkau oleh konsumen. Yang keempat, meningkatkan mutu dan kualitas dan mengedepankan proses dalam pengolahan produksi yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan rapi. Yang terakhir adalah tujuan. Tujuannya itu yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Selanjutnya kita masuk pada slide informasi tentang bisnis. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner yang menjual roti bakar dengan berbagai aneka rasa serta topping yang pastinya lezat dan cocok dengan selera masyarakat, khususnya untuk kaum remaja. Adapun profil organisasi ini, yang pertama itu nama usahanya itu Roti Bakar Ruang Rindu, jenis usaha kuliner, alamat Jalan Udayana, Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Adapun pemiliknya yaitu Afrilia. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu manfaat sosial Manfaat sosial yang pertama itu bagi pemilik. Keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lain yang lebih besar. Adapun bagi masyarakat, dengan adanya roti bakar ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Selain itu, juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena apabila usaha ini berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Baik, kita masuk pada aspek selanjutnya, yaitu aspek pemasaran. Dari segi potensi pasar, prospek usaha roti bakar terkategori menjanjikan sebab penggemar setia roti bakar lumayan banyak. Sebab penggemar banyak inilah, persaingan roti bakar juga lumayan ketat, baik roti bakar tipe kafe ataupun roti bakar pinggir jalur. Sepanjang pelakon, usaha dapat menjamin rasa, kebersihan, dan mutu serta kecepatan dalam proses pemesanan usaha roti bakar, sehingga hendak mempunyai tempat tertentu di hati pelanggan. Baik, kita masuk pada analisis persaingan atau analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Pembagiannya, yang pertama, penyajian roti bakar lumayan instan serta tidak memerlukan waktu lama. Yang kedua, harga bahan baku murah meriah. Yang ketiga, varian rasa yang bermacam-macam serta rasa yang lezat. Yang keempat, mudah dijalankan. Yang kelima, harga per produk lumayan terjangkau untuk seluruh kalangan. Dan yang terakhir, perlengkapan usaha yang gampang didapat. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Pembagiannya, yang pertama, tingkat persaingan cukup banyak, permintaan terhadap produk tidak stabil, dan yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Peluangnya itu yang pertama, lokasi yang cukup strategis, yang kedua cocok untuk semua kalangan usaha, yang ketiga pembeli memiliki banyak pilihan varian rasa, yang keempat roti bakar disukai hampir oleh semua orang, dan yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Persaingan yang cukup banyak dimulai dari kafe, restoran, serta pedagang UMKM.
Adapun analisis strategi pemasarannya itu yang pertama ada produk. Produk yang kami tawarkan dalam usaha ini kepada konsumen memiliki berbagai macam rasa yang dimiliki seperti coklat plus meses, kacang, keju, coklat plus kacang, slice strawberry, roti bakar atau roti bakar komplit. Selanjutnya itu ada harga atau price. Adapun produk yang kami tawarkan mempunyai harga yang bermacam-macam bergantung dari rasa yang diinginkan oleh konsumen, sebab macam-macam dari rasa tersebut tidak sama. Adapun catatan harga yang kami tetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, coklat plus meses itu di harga 10.000, kacang di harga 10.000, keju di harga 12.000, coklat plus keju, kacang di harga 12.000, slice strawberry di harga 10.000, dan roti komplit di harga 15.000. Adapun tempat atau place, penentuan posisi terletak di Jalan Udayana Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dengan posisi usaha yang sangatlah strategis serta mudah dijangkau, sehingga untuk memperkenalkan adanya bisnis roti bakar Ruang Rindu ini sangat mudah. Demikian juga dengan para konsumen maupun distributor, juga mudah dalam menemukan letak tempat usaha kami. Selanjutnya itu ada promosi atau promotion. Yang kami lakukan adalah word of mouth atau mulut ke mulut. Yang kedua, media cetak seperti brosur yang dapat dibagikan kepada masyarakat setempat. Yang ketiga, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memberikan potongan harga pada pelanggan yang membeli roti bakar lebih dari 5 bungkus. Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek teknis teknologi. Teknologi yang digunakan dalam aktivitas produksi yaitu teknologi yang masih cukup sederhana. Contohnya peralatan dapur pada umumnya seperti mesin pemanggang roti. Namun dengan demikian, teknologi tersebut mampu untuk menghasilkan output yang banyak. Kemudian untuk mencatat alur penjualan dan pembelian disediakan sebuah laptop dan komputer. Baik, kita masuk pada slide selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen usaha roti bakar Ruang Rindu mencakup perencanaan yang meliputi penetapan tujuan, target pasar, standar keberhasilan, dan target penjualan. Pengorganisasian dilakukan dengan pengalokasian sumber daya, penetapan prosedur kerja, serta struktur organisasi yang jelas. Pengarahan mencakup kepemimpinan, pembimbingan, dan motivasi kepada karyawan. Pengendalian dilakukan melalui evaluasi pencapaian tujuan, koreksi penyimpangan, dan penentuan solusi masalah operasional usaha dijalankan setiap hari dengan jam kerja 15.00 sampai 01.00 WITA, kecuali di hari Minggu dan hari libur nasional. Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek finansial. Analisis finansial adalah kegiatan melakukan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Maka kebutuhan investasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa aspek-aspek yang dapat terbagi dari aspek finansial tersebut. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada aspek sosial ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa roti bakar Ruang Rindu layak dijalankan karena mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar, mulai dari membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal Singaraja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, hingga menggerakkan perekonomian setempat. Selain itu, keberadaan usaha ini menjadikan kawasan lebih ramai dan mudah diakses, memberikan dampak sosial yang positif. Dalam studi kelayakan, perusahaan juga perlu mempertimbangkan kondisi politik karena dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga keseimbangan dengan masyarakat dan pemerintah menjadi penting agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Masuk pada aspek hukum. Dari segi pendirian, usaha sangat mudah. Ialah hanya dengan menyiapkan dokumen semacam kartu tanda penduduk atau KTP dan memastikan calon nama perusahaan, memastikan tempat kedudukan perusahaan, memastikan maksud serta tujuan yang spesifik dari perusahaan tersebut, dan setelah itu melaksanakan registrasi ke notaris. Dengan begitu, sehingga perusahaan yang kami dirikan ini pastinya sesuai dengan hukum. Bisnis roti bakar Ruang Rindu ini pastinya sanggup memenuhi perizinan dengan mengajukan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, sebab dalam memperoleh SIUP tersebut sangat mudah serta dengan bayaran yang relatif murah. Secara umum, usaha roti bakar Ruang Rindu dinilai legal dan layak dijalankan. Baik, selanjutnya kita masuk pada aspek lingkungan. Industri roti bakar memiliki banyak pesaing karena produk ini mudah dibuat sehingga usaha harus lebih kreatif untuk menarik konsumen. Bahan baku pun mudah diperoleh dari pemasok terdekat sehingga kebutuhan produksi dapat terpenuhi dengan baik. Tren konsumen saat ini lebih
Memperhatikan rasa dan gizi sebelum memikirkan harga membuat roti menjadi pilihan makanan ringan yang diminati. Namun, karena persaingan cukup ketat, inovasi varian rasa menjadi penting agar usaha tetap menarik dan mampu bertahan di pasar. Selanjutnya kita masuk pada aspek sumber daya manusia. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia atau SDM yang terkait di dalamnya. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama ada distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka harus melakukan kerjasama dengan distributor roti bakar lainnya, sehingga bahan-bahan dan dari roti bakar ini mulai didapatkan. Distributor yang dimaksud merupakan orang yang memasok barang-barang yang dibutuhkan seperti pabrik roti maupun roti bakar yang menjual segala bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada tenaga kerja. Dalam bisnis roti bakar ini tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana atau lainnya. Akan tetapi, yang diperoleh adalah orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Selanjutnya ada masyarakat sekitar selain SDM. Dari distributor dari tenaga kerja selanjutnya, masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini karena kita juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Selanjutnya ada pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kita, bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Kekeluargaan harus tetap terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing dengan cara mentaati peraturan undang-undang yang ditetapkan. Adapun rencana struktur organisasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajer mengatur dan mengawasi jalannya organisasi dan menjaga hubungan baik antara karyawan. Yang kedua, bidang pemanggangan yaitu ditugaskan pada karyawan 1, bidang pemasaran ditugaskan pada karyawan 2, dan bidang penjagaan toko atau kasir ditugaskan pada karyawan 3. Baik, kita masuk pada slide latar belakang. Dalam memulai usaha diperlukan keseriusan, fokus, dan ketekunan karena kegagalan biasanya berasal dari kurangnya komitmen diri sendiri. Perhitungan awal yang matang sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahan berantai yang menghabiskan modal. Belajar dari pelaku usaha yang sudah sukses juga membantu meminimalkan risiko. Usaha roti bakar Ruang Rindu diyakin dapat berkembang karena dijalankan oleh orang-orang yang berkualitas dan berkomitmen. Dengan selesai laporan ini, terdapat harapan agar usaha yang direncanakan dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi semua orang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.